Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Udeni dari SD Negeri Putri Kabupaten Gunung Mulia, CGP Angkatan 11. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan tugas dari aksi nyata modul 2.3. Nah, yang akan ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Saidi Triani, wali kelas dari kelas 5. Baik Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Masya Allah, luar biasa. Baik Ibu, hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi tentang kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baik Ibu Sairi, di sini pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan yaitu tentang observasi kita. Yang pertama yaitu Ibu Sairi di dalam kelas itu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan materi apa ya Bu? Jadi materi yang saya ajarkan kepada anak kita Buddha itu tentang nilai tempat bilangan pada bilangan nilai tempat pada bilangan. Nilai tempat pada bilangan, baik Ibu. Nah, di sini nilai tempat pada bilangan yang akan dipelajari. Kemudian Bu, untuk mengetahui sampai mana tujuan pembelajaran peserta didik yang akan diupload, apa yang Ibu sampaikan kepada peserta didik itu tujuan pembelajarannya Bu? Jadi tujuan pembelajaran kita Bu Budai di situ agar peserta didik memahami dasar dari matematika agar dia bisa melakukan operasi dasar yaitu operasi hitung tentang penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian. Baik Ibu, di situ nanti yang Ibu akan terangkan ya Bu ya di dalam kelas yaitu tentang penjumlahan, pengurangan itu yang tepat. Baik Ibu, kemudian di sini dari materi yang Ibu sampaikan tujuan pembelajaran yang Ibu akan terapkan. Di situ kan ada Bu, agar peserta didik itu mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya, kan Ibu akan menampilkan beberapa alat atau media ya Bu ya. Media atau alat apa yang akan digunakan nanti kegiatan pembelajaran? Iya, jadi Bu Uday saya sudah merancang kegiatan ini bagaimana agar anak itu belajar dengan menyenangkan. Saya berencana menggunakan Enfokus dan sebelum menggunakan Enfokus saya juga akan mengajak anak-anak untuk keluar lingkungan. Di sekolah kita kan banyak bunga ya Bu ya. Iya. Jadi saya ingin anak itu memahami konsep matematika ini. Dia tahu apa itu nilai tempat dengan anak itu menghitung jumlah daun pada pot bunga itu. Jadi kan di sini kita mau belajar tentang nilai tempat. Nilai tempat ini kan dari awalnya dari satuan. Jadi kalau satuan kita beri dulu pemahaman anak, oh satuan itu satu daun, 2 daun sampai 9 daun. Setelah dia sampai 10 menjadi satu himpunan menjadi satu puluhan. Jadi dia bisa paham satuan yang mana puluhan. Jadi nanti satu pot sudah satu puluhan, ditambah lagi dengan pot temannya menjadi 20-an, 30-an, 90-an sampai dengan 100 itu sudah menjadi ratusan. Jadi konsepnya kita ajarkan kepada anak seperti itu, dia memahami apa itu nilai tempat. Setelah dia paham konsepnya, baru kita bawa anak ke kelas. Karena matematika, dasar pada matematika pada anak SD Budai, dia harus kita jelaskan dengan benda konkret dulu, benda nyata dulu. Jadi dia paham, baru masuk kita ke semi konkret. Kita buat gambar di papan tulis mungkin, atau kita pakai media Enfokus, kita tunjukkan gambarnya. Jadi dia lebih paham, baru kita masuk ke abstrak. Abstrak ini kita sudah bisa memulai dengan angka-angka karena dia sudah paham. Jadi seperti itu. Oh, baik Ibu, luar biasa Ibu, sangat menarik jawabannya Ibu. Iya, karena matematika ini Bu Uday, anak-anak menganggap pelajaran yang mengerikan. Jadi bagaimana kita tanamkan mindset agar dia merasa itu menyenangkan. Jadi kita juga bisa membawa dia ke lingkungan sekolah kita agar dia tidak jenuh, pelajaran tidak monoton. Jadi dia merasa oh ternyata matematika itu tidak serumit yang dia bayangkan gitu.
Nah, itu salah satu pelajaran yang sangat menarik ya Bu. Menarik seninya di situ, matematika kan dia bersusun, berjejer, panjang. Ada nilai seninya juga. Padahal Iya betul sekali Bu Sairi. Karena ini Ibu juga sudah memberikan beberapa konten yaitu tentang berdiferensiasi. Saya lihat tadi Ibu lengkap juga seperti ada konten di fokus Ibu ya. Iya. Ibu akan memberikan asesmen awal dan juga akhir. Iya. Tapi saya juga tadi sudah melihat bahwa pembelajaran sosial emosionalnya pun juga dampak. Iya. Nah, baik di sini kita akan langsung ke observasi di dalam kelas ya. Bu, Iya, ya. baik. Saya izin nanti saya akan masuk di dalam kelas melihat penerapan pembelajaran itu di dalam kelas dengan menggunakan berdiferensiasi, yaitu dengan menggunakan konten yang Ibu sampaikan tadi seperti menggunakan infografis. Iya. Baik Ibu, kita akan segera ke kelas. Terima kasih kepada guru hebat semuanya. Kami akan menampilkan dari Ibu Sairi menampilkan yaitu pembelajaran di dalam kelas yaitu observasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan di depan mengandung vitamin apa? A. Vitamin A bagus untuk kesehatan mata. Coba kalian lihat di situ ada sayur apa saja? Ada sayur wortel dan bayam. Ada buah mangga. Iya, ada buah mangga. Coba kalian lihat dalam setengah gelas vitamin A yang terkandung di dalam mangga ada berapa mikrogram? Iya, di dalam mangga ada 112 mikrogram. Di dalam wortel ada berapa? Di bayam ada berapa? Baik, kalian sudah tahu kandungan vitamin A yang terdapat pada sayur dan buah. Sekarang Ibu tanya sama kalian, ingat nilai tempat ratusan pada kandungan vitamin A dalam wortel. Coba lihat, wortel berapa mikrogram tadi? Nah, dari angka 459 itu ditanya tempat ratusan dari 459 yang menempati nilai ratusan angka berapa? Sekali pintar anak-anak Ibu. Angka 4 menempati ratusan. Sekarang Ibu tanya, kalau pada mangga yang menempati angka puluhan, angka berapa? Iya, pintar Raihan. Di angka 1 ini menempati puluhan. Tapi ratusannya juga angka 1. Kalau pada bayam yang menempati angka satuan? Baik, nah, lihat di sini ada soal. Dari pembahasan kita tadi ada soal. Coba kita baca sama-sama. Iya, coba siapa yang bisa? Oh ya, baik Ibu. Coba anak Ibu Raihan maju ke depan. Apa jawaban dari pertanyaan? Yang mana jawabannya? Angka yang menempati tempat ratusan pada kandungan vitamin A dalam wortel adalah? Iya, kamu tunjuk mana wortel? Ada berapa mikrogram tadi kandungan vitamin A-nya? 459. Coba kamu simpulkan pelajaran kita dari nilai 459 itu yang mana ratusan, yang mana puluhan, yang mana satuan? Ratusan di angka 4. Ya. Puluhan di angka 5. Ya. Satuan di angka 9. Iya, bagus. Kaki unggul penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan Ibu Sairi Triani, wali kelas dari kelas 5 yang akan didampingi oleh pipi saya Ibu Risa Wahyuni, SPD. Terima
Izin Ibu ya, hari ini kegiatan observasi. Assalamualaikum Ibu Sairi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat, insya Allah luar biasa. Masih semangat Bu ya? Tetap semangat, selalu semangat. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Izin Bu, bisa kita mulai kegiatan pasca observasinya? Baik, bisa Baik Ibu Sairi, di sini ada nanti beberapa yang akan saya tanyakan kepada Ibu terkait observasi dari kegiatan observasi kita, kegiatan di dalam pembelajaran. Nah Ibu, di sini dari observasi tujuan pembelajaran juga Ibu menyampaikan saya terkait dengan materi matematika ya Bu ya, matematika tujuan pembelajaran yang saya lihat sudah alhamdulillah sudah baik ya. Jadi peserta didik juga saya lihat sangat antusias dan juga aktif di sini Bu dalam kegiatan pembelajaran. Nah Ibu, di sini saya ingin bertanya kepada Ibu, hal baik apa yang Ibu lakukan kegiatan observasi? Ya, baik Bu Budai, saya akan berusaha menjawab. Jadi Bu Budai, sebagai guru yang kita harus tahu dulu pemahaman tentang konsep matematika ini Bu Budai. Ternyata matematika ini yang biasanya saya ajarkan langsung kepada contoh soal, latihan, anak-anak merasa itu pelajaran yang sangat sulit dan menyeramkan. Bagi dia matematika itu sudah tertanam di dirinya pelajaran yang menyeramkan. Jadi bagaimana usaha kita sebagai seorang guru untuk memperbaiki pemikiran anak bahwasanya yang dia katakan matematika itu menyeramkan itu salah. Jadi saya berusaha menanamkan konsepnya dulu kepada anak. Kita pelajari dulu pemahamannya, kita lihat dulu kita bisa membuat pelajaran itu lebih menyenangkan dengan memperkenalkan anak langsung dengan benda konkretnya dulu. Dia ada 3 tahap Budai dalam pembelajaran matematika ini. Kita kenalkan dulu anak itu dengan benda konkretnya, benda nyatanya. Kita kan kemarin pembelajaran kita tentang nilai tempat Budai, yang mana kita tahu tujuan mempelajari nilai tempat ini agar anak bisa mempermudah dia melaksanakan operasi hitung matematika. Jadi kita bisa bawa anak itu ke lingkungan sekolah kita, ke halaman sekolah. Kan banyak daun yang berguguran tuh, contohnya Bu Budai. Oh, ini daun. Jadi kita kenalkan dulu yang namanya satuan itu, ini dia nak. Coba kamu pegang, kita deretkan 10 anak, ini 1 daun. Nah, kamu coba pegang 2 daun, kamu 3 daun, sampai nanti 10 daun. Nah, untuk kita memperkenalkan bahwasanya itu puluhan, bilangan itu puluhan. Nah, jadi dari 1 sampai 10 ini kita himpun. Nah, yuk masukkan misalnya kita buat lingkaran di tanah. Kalau masukkan ke lingkaran ini, kita himpun dari satuan tadi sampai 10. Nah, itulah yang dikatakan 1 puluhan, 2 puluhan, sampai pada 9 puluhan. Baru kita kenalkan lagi ke ratusan, dari puluhan itu dihimpun lagi menjadi ratusan. Itu kita sudah selesai di memperkenalkan anak di konsep konkretnya, benda nyatanya. Oh, dia udah paham, bisa dia udah paham, baru kita bisa ke semi konkretnya. Semi konkretnya kita bisa bawa dia ke kelas, bisa dengan menggambar di papan tulis, kita gambar apa saja bisa, bunga kah, mobil kah. Jadi kita perkenalkan dengan gambar-gambar, baru kita bisa memberi soal abstrak dengan angka-angka. Jadi dia paham dulu Budai. Setelah dia paham, baru perlahan kita masukkan ke latihan. Jangan langsung ke latihan, dia pasti shock, dia pasti kurang memahami, jadi dia merasa matematika itu sulit. Seperti itu Budai. Baik Ibu, nanti di sini kita lebih konkret ya. Baik Bu, apalagi di sini memang peserta didik itu kan harus mengenal satuan, puluhan, ratusan, begitu Ibu. Baik Bu Sairi, kemudian hal yang akan Ibu tingkatkan itu seperti apa? Ini yang saya lihat ya Bu Budai, anak-anak ini paling lemah pada operasi hitung pembagian. Jadi itu pun kita tanamkan konsep pembagian itu seperti apa. Jadi pembagian itu
pengurangan berulang sampai pada hasilnya 0. Misalnya kita ajarkan, nah 20 bagi 2 berapa? Kita buat pengurangan berulang, 20 dikurang 2, 18, 18 kurang 2, 16. Kita hitung berapa kali kita kurangkan. Dia udah tahu konsep itu. Jadi dia merasa menghitung pembagian itu mudah. Kalau kita langsung bilang 20 bagi 2 berapa nak, dia pasti akan bingung. Jadi konsep itunya dulu kita ajarkan, baru bisa kita apakah menggunakan tangan, kelir dalam pembagian itu, atau mungkin lebih menyenangkan kita suruh dia besoknya bawa buah atau apa, habis itu buahnya dimakan sama-sama. Banyak cara Bu, dari banyak metode. Jadi seperti itu. Dan satu lagi ini yang sangat perlu, kita merubah pemikiran anak tentang bahwasanya matematika itu tidak sulit. Memang karena itu bagi saya sulit ya Bu Uday, karena sudah tertanam duluan kalau matematika itu sulit. Bagaimana cara kita sering-sering aja bilang mudah nak, gampang kan, ayo kita kerjakan sama-sama. Dan itu kita bilang lihat nak, matematika itu sebenarnya indah. Seninya pun di situ. Contohnya apa Ibu bilang seni? Coba lihat tulisan Ibu, teratur, rapi. Jadi senangkan dia dengan cerita-cerita seperti itu untuk merubah pemikiran dia tentang sulitnya matematika. Saya rasa dalam matematika pun kita lebih banyak bercerita tentang hal-hal indah seperti itu. Baik, itu yang Ibu sampaikan seperti itu tadi. Memang kalau dulu yang disampaikan menggunakan jari-jari ya Bu ya. Itu luar biasa sekali memang pada zaman sebelumnya itu jari-jari digunakan. Apalagi metode yang Ibu sampaikan hari ini kan menggunakan buah ataupun kegiatan pembelajaran motor di luar kelas ya. Baik Bu, luar biasa sekali metode konsep operasi itu yang disampaikan. Nah, selanjutnya Ibu dari hal yang baik dan skill yang ditingkatkan, kemudian rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan itu seperti apa? Ya baik Bu. Nah, jadi ini rencana saya untuk kedepannya agar anak itu lebih antusias dan pembelajaran itu terasa menyenangkan. Saya berencana ini menggunakan Enfocus. Jadi contohnya nanti bisa kita berikan soal-soal yang kehidupan sehari-hari, misalnya tentang vitamin yang terkandung pada wortel, ada berapa miligram misalnya di vitamin C-nya, kan itu termasuk ada ratusan nanti itu salah satunya. Dan satu lagi mungkin bisa dengan permainan apa yang lagi ngetren di saat itu. Misalnya, sekarang anak-anak lagi heboh main gambar. Nak coba besok bawa gambar semua, bawa kantong plastik yang transparan, gitu kan. Penanaman konsepnya yang puluhan tadi, kan dia bisa menghitung gambar itu taruh di kantong plastik. Jadi dia mungkin lebih senang dengan permainan itu. Atau mungkin musim kelereng, bawa kelereng nak. Kita menghimpun dengan mainan-mainannya, mungkin dia lebih senang. Mungkin seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Apalagi di sini kalau dengan kegiatan atau permainan seperti itu, pembelajarannya akan menarik ya. Dan di sini peserta didik juga yang jelas akan sangat antusias dan mereka juga tidak mengeluh bahwa pembelajaran matematika itu nanti bagi mereka bahwa wah ternyata pelajaran matematika itu sangat menarik ya, dengan beberapa metode yang disampaikan. Baik Ibu, di sini saya akan melanjutkan tentang rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan ke depannya. Di sini Bu, bahwa aktivitas pengembangan seperti apa Bu? Ini untuk ke depan sebenarnya Bu Uday, kalau kita selalu memberikan latihan pelajaran tulis di buku, di papan tulis, mungkin dia merasa bosan dan jenuh karena yang kita lakukan selalu seperti itu ya Bu Uday. Mungkin saya bisa dengan kedepannya insya Allah dengan LKPD, kita buat ini LKPD yang menarik, dan mungkin bisa kita usahakan ini Bu Uday model Google Form ya, karena kita kan punya Chromebook di sekolah, apalagi ini kan pasti dia sudah bisa mengoperasikan Chromebook, mungkin kita bisa nanti bekerja sama dengan operator.
usahakan. Insya Allah luar biasa. Nah, di sini aktivitas pengembangan yang Ibu terapkan itu sudah termasuk dalam konten untuk menjadi diri yang saya lihat tadi Ibu akan menyampaikan terubuk itu terubuk hari ini. Baik, selanjutnya di sini tujuan yang akan juga Ibu capai. Jadi tujuan kita dalam pembelajaran matematika ini mempermudah anak dalam operasi hitung matematika baik di penjumlahan, pengulangan, perkalian dan pembagian. Jadi di semua bidang, tidak hanya di penjumlahan saja. Dan dia bisa membawanya ke kehidupan dia sehari-hari. Jadi dia bisa menghitung cepat dalam kehidupan sehari-hari, konsep itu yang Baik Ibu, ini yang saya tangkap bahwa nanti di sini sekali lagi tentang pengulang dan akan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ibu. Kemudian ukuran keberhasilannya itu seperti apa Ibu? Ukuran keberhasilannya kalau kita kalau kita sudah menggunakan metode yang saya bilang tadi, kalau bagi saya Bu ya, persennya kah itu Bu baik? Kalau bagi saya itu insya Allah udah sangat berhasil Bu ya, kalau kita sudah melaksanakan dengan konsep matematika yang benar seperti itu, insya Allah berhasil. Kemudian di sini Ibu yang pendukung untuk kegiatan yang disampaikan presentasi di itu Yang mendukung ya Bu, yang sangat mendukung pasti media kita, media pembelajaran yang menyenangkan, budaya seperti RKPD tadi, Fokus itu sangat membantu. Dan yang paling penting itu tadi budaya penanaman konsep di saat kita membawa anak-anak ke lingkungan nyata dan akan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya. Kemudian ukuran keberhasilannya itu seperti apa Ibu? Ukuran keberhasilannya kalau kita kalau kita sudah menggunakan metode yang saya bilang tadi, kalau bagi saya Bu ya, persennya kah itu Bu baik? Kalau bagi saya itu insya Allah udah sangat berhasil Bu ya, kalau kita sudah melaksanakan dengan konsep matematika yang benar seperti itu, insya Allah berhasil. Kemudian di sini Ibu yang mendukung untuk kegiatan yang disampaikan presentasi di itu Yang mendukung ya Bu, yang sangat mendukung pasti media kita, media pembelajaran yang menyenangkan, budaya seperti RKPD tadi, Fokus itu sangat membantu. Dan yang paling penting itu tadi budaya penanaman konsep di saat kita membawa anak-anak ke lingkungan nyata. Itu penanaman konsep itu yang paling penting. Baik Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya itu mungkin kepada peserta didik seperti ini kalau ini. Nah, kegiatan ini akan dilaksanakan waktunya insya Allah Bu Budai, karena ini kita mau ujian ya Bu Budai, mungkin kita terapkan lagi di semester berikutnya Bu Budai, di semester 2 setelah ujian kita bisa terapkan lagi sebaik mungkin. Baik Bu, insya Allah luar biasa. Baik Ibu, di sini saya sudah melihat dan akan memberikan beberapa harapan bahwa pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas itu sudah sangat baik dan peserta didik juga antusias dengan pembelajaran, apalagi metode strategi yang Ibu sampaikan dengan fokus, apalagi di sini peserta didik kan juga dengan warna-warna. Iya. Dengan menggunakan KPD tadi ya Bu ya. Kemudian Ibu memberikan kepada peserta didik itu pembelajaran dokter di luar kelas dengan menggunakan beberapa alat daun yang berjatuhan ya. Karena dilihat tempat tadi peserta didik ini akan melihat bahwa materi yang Ibu sampaikan itu ternyata sangat menarik bagi mereka. Seperti Ibu itu lihat, Masya Allah Ibu luar biasa hari ini yang Ibu sampaikan dan saya juga sangat bersyukur dengan kegiatan masa observasi ini. Ibu dengan memberikan materi ataupun tujuan pembelajaran itu saya sangat antusias juga, apalagi ini pembelajaran matematika ya Bu ya. Masya Allah luar biasa. Baik Ibu, terima kasih hari ini kegiatan
Guru penggerak menebar manfaat bagi pendidikan merdeka, lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi